Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nami Melati, NPM 23412036 dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan membahas materi tentang Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi merupakan sebuah gelar spesial yang diberikan kepada beberapa nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan tingkat kesabaran yang begitu luar biasa, khususnya ketika mereka sedang menjalankan ajaran dan dakwah serta menyebarkan agama Islam. Ulul Azmi merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul sendiri mempunyai arti yaitu memiliki, sedangkan azmi adalah keteguhan hati atau tekad yang kuat. Jadi bisa dikatakan bahwa arti dari ulul azmi adalah seseorang yang mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat dalam menjalankan semua tugas untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Meskipun akan ada banyak rintangan dan halangan yang akan menghalanginya, namun nabi dan rasul yang memiliki sifat ulul azmi akan mempunyai kekuatan dalam melewatinya. Alasan Nabi dan Rasul mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan hati serta kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan maupun ujian ketika menjalankan perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani memperoleh gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada 5 Nabi dan Rasul saja. Semua Nabi dan Rasul yang memperoleh gelar Ulul Azmi ini memiliki sejumlah kriteria, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. 2. Senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Ketiga, senantiasa berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kaumnya. Keempat, memiliki mukjizat luar biasa dibandingkan para nabi yang lain. Nabi dan Rasul bergelar Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diangkat sebagai Ulul Azmi diantaranya karena kesabarannya dalam berdakwah yang selalu mendapat hinaan dari kaumnya. Nabi Nuh tanpa menyerah terus-menerus mendakwai keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang lurus. Hampir 1000 tahun usianya, jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya. Atas kehendak Allah, umat Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah dan semuanya hancur kecuali Nuh dan pengikutnya yang beriman selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya, bangsa Armenia, agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu disambut dengan cemoohan, ejekan, dan hinaan. Semula Nabi Nuh alaihissalam menghadapi mereka dengan penuh sabar dan tabah, tapi mereka semakin berani dan runyam serta sulit dapat diharapkan mau beriman. Setelah beliau bersama mereka 950 tahun lamanya, tidak ada yang mau mengikuti beliau kecuali beberapa orang saja. Maka terpaksa Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi selain kafir." Quran Surat Nuh ayat 26-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dan memenuhi permintaan Nabi Nuh alaihissalam serta memerintahkan agar beliau membuat perahu. Setiap orang yang lewat menertawakan dan mengejeknya karena sungguh dianggap lucu membuat perahu di tanah dataran tinggi. Setelah selesai membuat perahu, datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hujan dan banjir yang bukan alang kepalang serta angin topang yang dahsyat. Yang kedua,
kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapat gelar ulul asmi karena kesabarannya yang tinggi. Dari mulai bayi, Nabi Ibrahim sudah diasingkan ke dalam gua disebabkan karena perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk kedua orang tuanya yang membuat berhala. Bahkan ia harus menerima siksaan yang pedih, yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Sudah hampir 100 tahun usia dan pernikahannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikah dengan seorang budak berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Akhirnya Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Allah memerintahkan Ibrahim untuk melepas istri dan anaknya yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun perintah lebih berat diterima Ibrahim, yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru meningkat remaja. Hal ini pun beliau laksanakan, tapi Allah akhirnya menggantikannya dengan seekor domba, kambing kibas. Selain itu, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain adalah membangun Ka'bah dan menghadapi Raja Namrud yang zalim. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Musa termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwai Fir'aun. Selain itu, dia juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Ketika Musa akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala anak lembu emas. Harun yang ditugaskan mengganti peran Musa tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. Bahkan ia diancam hendak dibunuh. Tetapi Musa pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir. Namun Musa alaihissalam hidup pada masa Fir'aun di Mesir. Menurut tukang ramal, akan lahir bayi laki-laki dari bangsa Yahudi yang akan merobohkan singgasana Fir'aun. Oleh sebab itu, ibunya meletakkan Musa alaihissalam ke dalam peti lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Setelah dewasa, Nabi Musa alaihissalam nampak cerdas dan tangkas serta memperhatikan orang-orang yang lemah. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam binti Imron dari keturunan Sulaiman bin Daud diperkirakan hidup pada tahun 1 sebelum Masehi sampai 32 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Beliau juga tidak wafat melainkan diangkat ke sisi Allah. Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Banyak hal menunjukkan bahwa Isa memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah, terutama ketika Isa sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianatan seorang muridnya Yudas Iskariot, menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapat julukan Ulul Azmi karena sejak kecil sampai dewasa Rasulullah selalu mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, dia sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, ia harus membantu meringankan beban bapak saudara, paman yang merawatnya sejak kecil. Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang rasul. Penentangnya bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, bapak saudaranya, pamannya sendiri. Rasulullah juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim diboikot atau diasingkan di sebuah lembah dikarenakan dakwanya, dan masih banyak lagi kesabaran dan masa-masa sulit yang dihadapi baginda dari mulai lahir sampai beliau wafat. Itulah tadi materi tentang Ulul Azmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.